Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ala jami'i nawalih. Tsumma afdhalus shalah wa azka taslim ala khairil khalqih habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abihaqqi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Wa bihaqqi ha'inda wallahu rabbul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allah ya Allah. Dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan segala Keterpaksaan lagi. namun insya Allah atas doa, atas bantuan, atas dukungan panjenengan semua, kami yang diberi amanah untuk bersama-sama panjenengan melangkah memperjuangkan Jamiyah Ruqyah Aswaja ini bukan sekedar sebagai Jamiyah Ruqyah biasa belaka, bukan sekedar kita untuk berkumpul untuk berbahagia bersenang-senang atau bagaimana kita menampilkan diri kita di hadapan orang lain bahwa kita ini mampu meruqyah, bukan sekedar kita ini ingin disebut sebagai Ustadz Gus atau Kiai, meskipun dalam level Ustadz Gus atau Kiai honoris causa, Kiai yang tidak pernah punya pendidikan Kiai, Gus yang tidak punya keturunan Kiai, atau Ustadz yang tidak layak mendapat level Ustadz. Tapi kami berharap dengan bimbingan para pembina, dengan bimbingan para guru, dengan bergantung kepada ulama-ulama kita dan beserta dukungan dan bantuan panjenengan semua, mari kita jadikan diri kita, kita satukan tangan kita rekatkan tekad kita untuk menjadikan Jamiyah Ruqyah Aswaja ini sebagai perekat dari anak-anak Nahdlatul Ulama untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nabiyah di Indonesia. Dan tidak hanya berhenti di Indonesia, kita berharap juga dirintis oleh beliau Salam Al-Bin Siddiqi pada masanya Jamiyah Ruqyah Aswaja ini tidak hanya legal di mata ulama-ulama sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, meskipun sampai hari ini sekali lagi kami tegaskan kepada kawan-kawan, sampai hari ini status kita di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama belum diperbaharui. Saya ingatkan, status kita di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama SK-nya belum diperbarui, walaupun ada satu, dua pada jauh dari sebagian pengurus besar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa kita ini masih dianggap binaan, namun SK kita belum diperbarui. Satu hal, bukan kita tidak mengakui keberadaan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita sangat hormat kepada beliau-beliau. Satu hal, kita hanya ingin mengabdi kepada NU, pada Nahdlatul Ulama. Kita hanya ingin mengabdi kepada masyarakat. Kita hanya ingin mengabdi kepada agama. Dan kita ingin agar akidah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nabiyah
tidak sampai terjerumus akarnya, tidak sampai tercerabut dari akar-akar yang terdalamnya dari bumi Indonesia ini melalui ruqyah, di mana mereka yang ingin merusak Nahdlatul Ulama, salah satu cara yang paling efektif, panjenengan semua sudah merasakan, panjenengan semua sudah membuktikan, salah satu cara yang paling efektif untuk merusak amalan-amalan nahdiyah dari para nabiyin adalah melalui ruqyah ini. Maka mereka yang menyatakan bahwa amalan nahdiyah itu sesat, mereka yang menyatakan bahwa kitab-kitab ulama-ulama kita mengajarkan sihir, mengajarkan santet, maka kewajiban kita untuk menjawab mereka, menjawab secara ilmiah bahwa semua amalan nahdiyah itu adalah ruqyah. Ruqyatul haqqin. Semua amalan nahdiyah itu adalah ruqyah yang hak. Selain dari ruqyatul haqqin, tugas besar kita adalah menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada kawan-kawan kita di cabang-cabang dan di wilayah masing-masing bahwa dengan ruqyah, dengan niat imtisalu awamirillahi wa jtinabu nawahihi, dengan niat ta'abbud, kita hanya ingin mengabdi. Sekali lagi, kita hanya ingin mengabdi. Dengan niat mengabdi, kita bertekad untuk menjauhkan diri dari kepentingan profit, kepentingan profil, baik itu kepentingan yang sifatnya personal maupun kepentingan yang sifatnya parsial, kepentingan untuk diri sendiri atau kelompok kita tertentu. Maka mari bersama-sama mulai periode kedua dari jam kepengurusan pusat Jabiyah saja ini, kita mulai mempererat, menguatkan kebersamaan kita dalam Jabiyah saja. Ini tugas panjenengan semua. Kami pengurus pusat tidak mampu berjalan di cabang-cabang dan di wilayah masing-masing. Kami hanya mengajak panjenengan semua untuk bersatu, bersama-sama membuka kesadaran dan memperkuat militansi yang sudah tertanam di hati praktisi-praktisi kita. Lain dari itu, mari bersama kita perjuangkan, mari bersama kita perjuangkan agar ruqyah ini bisa diterima oleh pemerintah kita, bisa diakui sebagai salah satu sarana pengobatan atau penyihatan atau apapun istilahnya yang bisa diakui oleh pemerintah. Karena hari ini Kementerian Kesehatan, dan semoga kita viralkan pidato ini, kita viralkan kalimat ini, dan semoga didengar oleh Bapak Menteri Kesehatan, didengar oleh mereka yang punya wewenang, bahwa ruqyah ini adalah bagian pengobatan yang 0% dari risiko. Ruqyah ini adalah pengobatan yang hak. Ruqyah ini adalah pengobatan yang luar biasa. Secara ilmiah sebenarnya mereka sudah mengakui. Hanya saja mereka masih bingung untuk mencari titik celah regulasi yang tepat. Bagaimana memasukkan ruqyah ini sebagai media atau sarana kesehatan tradisional. Maka mari bersama-sama kita berjuang. Kami pengurus pusat saja tidak mampu memperjuangkan itu tanpa dukungan panjenengan semua. Juga mari bersama-sama kita perjuangkan. Kita berjuangkan Jabiyah saja ini dengan kita tetap menyatu, mengabdikan diri, membuktikan diri di hadapan kepengurusan NU di masing-masing wilayah bahwa ke depan Jabiyah saja ini layak diakui sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Layak diakui oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini perjuangan kita.
Dan yang tidak kalah pentingnya mulai periode kedua ini kita tidak hanya memperkuat di wilayah internal. Ada garapan-garapan penting yang ada di pundak panjenengan semua. Bagaimana kita membidik mereka yang ada di generasi Z, generasi milenial, mereka generasi kita yang ke depan, kalau tidak segera kita bentengi, kalau panjenengan semua tidak bisa membidik anak-anak muda dengan segala tantangan yang mereka hadapi ke depan, maka mungkin ke depan kita akan kehilangan satu generasi. Lewat rupiah kita selamatkan anak-anak kita dari kerusakan moral. Panjenengan bisa merasakan bagaimana anak-anak yang di rupiah, anak-anak yang bermasalah, rata-rata mereka juga punya gangguan dari unsur non medis, unsur magic, unsur bisnis. Mereka yang bermasalah di situ, mereka juga bermasalah di wilayah sosial. Allah. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di usia SMP merasa dibisiki, diperintah untuk membunuh anak di usia 5 tahun di Jakarta. Mereka yang berbuat seperti itu adalah rata-rata juga anak yang bermasalah dan harus dirupiah. Maka ini tugas panjenengan semua untuk membimbing mereka, menahan, memperkuat generasi milenial ini agar tidak rusak. Lain dari itu, mereka yang ada di kelas menengah ke atas, mereka butuh kita, mereka butuh benteng, mereka butuh orang-orang yang diharapkan tidak membawa mereka kepada pola-pola yang salah. Kalau kita tidak segera membidik mereka yang ada di wilayah menengah ke atas, di mana, maaf, tanpa menyebut organisasi radikalisme agama, mereka membidik youtuber besar. Panjenengan semua tahu kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada radikalisme agama, radikalisme di wilayah Islam, mereka merangkul artis, merangkul jenderal, merangkul tokoh-tokoh di level menengah ke atas. Padahal dengan cara itu yang paling efektif di kalangan orang awam untuk memberikan contoh bahwa rupiah syariah itu seperti itu. Selain rupiah syariah itu rupiah syariah. Selain cara mereka itu salah dan kita nanti akan dijauhi. Mereka itu cermin bagi masyarakat awam. Maka tugas panjenengan semua, tugas kita semua untuk membidik mereka yang ada di level atas yang sampai saat ini masih belum begitu banyak dari kita yang memikirkannya. Itu perjuangan kita keluar. Maka kami semoga pengurus pusat yang akan terbentuk ini nanti mohon bantuan panjenengan, mohon dampingan panjenengan, mohon advis dari panjenengan semua agar kita semua tetap bersatu. Kita semua bisa menjadi benteng dari anak-anak generasi milenial dan dari mereka yang menjadi tokoh publik agar mereka tidak menjadi contoh yang salah dan tidak menjadi generasi yang salah ke depan. Ini tugas kita semua. Dan yang paling penting di antara semua itu adalah al-haqqu bila nidhamin yahwiluhul batil binidham. Kebenaran yang tidak tertata, tidak terorganisir, pada masanya akan digerus, akan dibilas, akan dilibas oleh mereka-mereka yang salah tapi terorganisir. Maka paling penting dari semuanya adalah bagaimana panjenengan semua tetap bisa menyatukan praktisi kita dalam sebuah ikatan kebersamaan kita, pengabdian kita kepada guru-guru kita, pengabdian kita kepada
pengabdian kepada ilmu dan pengabdian kepada Al-Quran. Ini saja yang kami sampaikan. Kami mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi kami mohon maaf sebelumnya bila nanti ke depan kami tetap belum bisa menjadi yang lebih baik dari yang sekarang. Tapi paling tidak kebaikan ke depan bukan di tangan ketua umum. Kebaikan ke depan, kekuatan Jamiah Nurul saja ini bukan di pengurus pusat. Kekuatan sebenarnya ada di pengurus cabang. Kekuatan yang terbaik yang bererat antara pengurus cabang dan pusat ada di kawan-kawan pengurus wilayah. Maka kebersamaan kita semua inilah yang pada masanya akan menyatukan Jamiah Nurul saja ini menjadi sebuah jamiah yang bermartabat, jamiah yang